Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Salut, bravo buat tim Densus 88 Polri yang baru saja menangkap 10 orang kadrun. Kalau sudah ditangkap oleh Densus ya apalagi kalau bukan keterlibatannya dalam tindak pidana terorisme. Ya, hari ini nih merilis Densus telah menangkap 10 orang terduga teroris di Solo Raya. Penangkapannya kemarin tanggal 26 Januari. Densus 88 Polri berhasil menangkap 10 terduga teroris di wilayah Solo Raya. Penangkapan tersebut adalah upaya agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya sehingga tidak ada letupan sekecil apapun pada pemilu 2024. Hati-hati, mereka kelihatannya diam selama ini ya, tapi tidak. Mereka sedang mengintai, menanti momen-momen, menanti kesempatan untuk membuat kekacauan di negara ini, khususnya menjelang pemilu dan pilpres 2024. Waspada terhadap kelompok ini. Mereka selama ini seamati bergerak di media-media sosial, membuat framing-framing kebencian, permusuhan, perlawanan kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi, yang produk itu kemudian disebarkan banyak sekali, dimakan mentah-mentah oleh barisan. Mereka tidak sadar menyebarkan produk-produk mereka. Tujuannya apa? Agar penghasut perlawanan, kebencian kepada kepala negara yang sah, kepada pemerintah yang sah, semakin besar, semakin besar. Kalau sudah begitu, nanti tinggal disulut aja. Kalau dulu 2019, musuh kita, lawan kita jelas, hanya kelompok mereka. Mereka berhadapan dengan seluruh kekuatan nasionalis. Nanti gampang sekali mendeteksi siapa kawan, siapa lawan. Tapi hari ini, ketika kemudian ada salah satu kubu nasionalis di 03 yang juga menyerang Pak Presiden Jokowi, menyerang pemerintahan kita hari ini, maka mereka tinggal menebarkan angin, menebarkan racun, menebarkan petramak, bensin, agar nasionalis sama nasionalis saling berhadapan. Mereka tinggal tadi tuh bikin provokasi-provokasi. Ya, ketika nanti terjadi benturan betulan, ini kelompok ini yang kemudian akan terus menebarkan bensin provokasi di mana-mana. Jadi waspadalah. Untung Densus 88 ini, ya untung aja Densus 88 terus bekerja selama 24 jam. Terima kasih Densus 88 untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Densus 88 Polri ya kemarin ya menangkap 10 terduga teroris di wilayah Solo Raya pada tanggal 25 Januari 2024. Penangkapan tersebar di 4 kabupaten kota yaitu Solo, Sukoharjo, Karanganyar, dan Boyolali. Rincian penangkapan melibatkan 1 orang di Karanganyar, 3 orang di Boyolali, 5 orang di Sukoharjo, dan 1 orang di Solo. Penangkapan terjadi di Kecamatan Nguter, Grogol, Polokarto, dan Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan di Karanganyar, penangkapan terjadi di Kecamatan Kebakramat. Dalam aksi penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti berupa senapan angin laras panjang 2 pucuk, pisau lempar 3 buah, kapak lempar 1 buah, pedang, golok, peluru, 3 busur panah, dan anak panah 6 buah. Oke, jadi sekali lagi waspada dengan kelompok ini, karena mereka tidak pernah tidur. Mereka justru sedang, kalau boleh saya katakan, berpesta pora. Ini momentum mereka, maka kita harus sangat hati-hati, waspada sekali. Oke lah, Anda silakan dukung capres Anda yang di 03, yang di 01. Tetapi Anda jangan kebangetan di dalam melakukan perlawanan framing buruk kepada presiden kita yang sah hari ini. Apapun Pak Jokowi masih presiden yang sah kita hari ini. Jangan sampai kemudian Anda termakan oleh provokasi kelompok-kelompok radikal teroris ini. Tidak sadar Anda
ikut menyebarkan produk kebencian mereka. Ini akan dimanfaatkan besar-besaran oleh mereka untuk terus memproduksi itu agar kebencian perlawanan kepada pemerintah yang sah semakin besar. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Silakan Anda mendukung calon Anda sekuat mungkin, setinggi langit, tapi jangan sampai kemudian melupakan agenda yang paling besar, terpenting, yaitu menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Keutuhan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Di atas kepentingan pembelaan terhadap salah satu calon presiden, siapapun tidak boleh dikorbankan. Kalau kemudian persatuan bangsa ini menjadi taruhan, terancam oleh kelompok ini, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga keselamatannya, mencegah kerusakannya. Dan kita punya prinsip, mencegah kerusakan harus didahulukan daripada kebaikan. Siapapun yang berpotensi akan menyebabkan kehancuran bangsa ini dari momen pilpres pemilu ini harus kita lawan bersama-sama. Siapapun calon presidennya, Anda boleh silakan, tapi jangan sampai kemudian membuka peluang agar kerusakan ini terjadi akibat diprovokasi oleh kelompok-kelompok radikal dan kelompok teroris ini. Hati-hati. Itu tidak boleh terjadi. Mereka hari ini sedang mengincar momentum ini. Dan momentum ini akan menjadi puncak ketika pilpres nanti bisa berjalan 2 putaran. Karena ketika 2 putaran ini, maka mereka akan nyelambrung. Nasionalis dengan nasionalis bertemu, mereka akan hanya cukup membuat kompor, menebarkan minyak, menebarkan angin, sesama pecinta NKRI berhantam, saling provokasi, mengasuh, dan mereka hanya menebarkan senjata-senjata dalam tanda petik ya, provokasi-provokasi bensin agar kita saling berantem sendiri. Ini tidak boleh terjadi dan kita harus waspada betul. Jangan sampai hanya demi kepentingan capres, hanya demi membela capres, tetapi keutuhan bangsa dan negara dipertaruhkan. Jangan sampai rusak hanya demi itu. Tidak boleh. Keutuhan bangsa dan negara segala-galanya. Buat apa capres sekalian menang? Buat apa Anda capek-capek, adu otot, hanya membela calon presiden yang Anda sendiri tidak kenal, tetapi kemudian negara dan bangsa ini rusak? Buat apa? Kalau sampai terjadi konflik, enggak, penyesalan, tinggal penyesalan. Kita harus belajar dari Libya, dari Suriah. Mereka memiliki kepala negara presiden yang begitu bagus, begitu baik, tapi di akhir kemudian diprovokasi oleh kelompok-kelompok radikal ini dengan kebencian yang ditebarkan terus-menerus, memprovokasi permusuhan kepada kepala negaranya, kepada presidennya. Akhirnya meletuslah pemberontakan kepada kepala negara dan hancur negaranya. Sampai hari ini belum pulih. Suriah, Libya, mereka menyesal karena tidak seindah dulu, tidak senikmat dulu ketika masih dipimpin oleh presiden yang mereka musuhi itu. Ternyata mereka hanya korban dari hasutan, provokasi kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris. Apakah kita ingin hal itu terjadi di negara kita? Tentu saja tidak. Maka dari itu, marilah kita tetap waspada, hati-hati menjelang Pilpres 2024 ini. Tinggal sekitar 2 mingguan lagi. Tetap jaga keutuhan, persatuan bangsa dan negara. Hati-hati atas tebaran-tebaran provokasi, hoax, fitnah yang diproduksi oleh kelompok ini, disebarkan ke kalian untuk ikut-ikut nyebarin kebencian, permusuhan kepada Presiden Jokowi. Ini berbahaya sekali. Kalau kita sampai goncang, ada huru-hara menurunkan Presiden Jokowi di tengah jalan, pemilu belum selesai, kalian para pelaku provokasi yang selama ini menebarkan kebencian kepada presiden yang sah, yang akan bertanggung jawab dan akan diburu oleh rakyat Indonesia. Tidak ada ampun pokoknya orang-orang yang kita tengarai ikut menebarkan permusuhan dan bisa memicu kehancuran di negara ini. Silakan Anda dukung calon Anda, presiden Anda, tapi jangan membuka peluang celah untuk kerusakan yang lebih besar pada bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.